pengertian krustasea. Krustasea adalah hewan yang termasuk ke dalam filum Arthropoda atau hewan yang beruas luas. Menurut Buffon 2009, sebagian krustasea hidup di akuatis dan bernafas dengan insang. Dalam bahasa Latin, krusta berarti cangkang dan krustasea disebut juga hewan bercangkang. Telah dikenal kurang lebih 26.000 jenis krustasea, tapi yang paling umum adalah udang dan kepiting. Habitat krustasea sebagian besar di air tawar dan air laut, hanya sedikit yang hidup di darat. Struktur tubuh krustasea itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kepala yang menyatu dengan dada yang disebut cephalothorax, dan bagian perut atau bagian belakang disebut abdomen. Pada cephalothorax terdapat tameng yang keras yang disebut karapas, dan terdapat 5 pasang kaki dengan 1 pasang capit dan 4 pasang kaki jalan. Selain itu, di cephalothorax juga terdapat sepasang antena, rahang atas, dan rahang bawah. Nah, di bagian abdomen terdapat 5 pasang kaki renang, dan di ujungnya terdapat ekor di sebelah dorsal. Dan di bagian lateralnya masing-masing terlindungi oleh suatu skeleton yang bercabang. Nah, krustasea tuh bernapasnya dengan insang, makan dengan menyaring plankton atau detritus, sistem peredaran darahnya terbuka, produksi seksual diceuus, dan dapat melakukan molting atau pergantian kulit. Sistem organ krustasea. Yang pertama, sistem pencernaan. Sistem pencernaannya dimulai dari kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Yang kedua, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah krustasea disebut peredaran darah terbuka. Darah tidak mengandung hemoglobin, melainkan hemosianin yang daya ikatnya terhadap oksigen rendah. Yang ketiga, sistem respirasi. Umumnya krustasea bernafas menggunakan insang. Yang keempat, sistem syaraf. Alat inderanya berupa sepasang mata majemuk bertangkai yang berkembang dengan baik. Alat pencium dan peraba berupa 2 pasang antena. Sistem syarafnya berupa tangga tali. Yang kelima, sistem reproduksi. Sistem reproduksinya bersifat dioeceus. Pembuahannya terjadi secara eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan mengenai klasifikasi dari hewan krustasea. Nah, saya mengambil contoh dari hewan krustasea yaitu rajungan dan lobster. Nah, klasifikasi rajungan menurut Samin tahun 1984 yaitu filum Arthropoda, kelas krustasea, subkelas Malacostraca, serta ordo Eucaridae, genus yaitu Fortunus, dan spesies Fortunus pelagicus. Nah, untuk klasifikasi lobster menurut Spence tahun 1989 yaitu filum Arthropoda, kelas krustasea, subkelas Malacostraca, serta ordo Decapoda, dan genus yaitu Panulirus, serta spesiesnya Panulirus sp. Itulah beberapa atau contoh dari hewan krustasea. Sekarang saya akan membahas klasifikasi udang dan kepiting yang menyebabkan alergi. Pada dasarnya, alergi terjadi disebabkan karena reaksi tubuh terhadap protein dari udang atau kepiting yang dikonsumsi. Jadi dapat disimpulkan tidak ada udang atau kepiting yang spesifik yang dapat menyebabkan alergi. Sebagai contoh klasifikasi dari udang adalah klasifikasi Penaeus Monodon menurut Fabricius pada tahun 1798 seperti ini. Dan klasifikasi kepiting yaitu Silacerata menurut Forskal pada tahun 1775 seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Ada banyak faktor yang menyebabkan kamu alergi terhadap hewan krustasea atau udang-udangan. Nah, para dokter percaya jika reaksi sistem kekebalan tubuh yang berlebihan menjadi penyebab utama alergi. Ahli medis dari Mayo Clinic Organization Sandi Purti MD mengatakan zat protein yang tinggi yang ada di dalam udang maupun krustasea lainnya
akan memancing antibodi kita untuk bereaksi. Tubuh mengira protein dalam udang adalah zat beracun sehingga secara otomatis langsung terjadi penolakan. Dalam proses penolakan tersebut, tubuh akan melepaskan zat kimiawi bernama histamin yang menciptakan peradangan. Disinilah kamu akan merasakan gatal yang berlebih serta kulit yang memerah usai menyantap udang. Lantaran setiap orang memiliki sistem antibodi yang berbeda, namun munculnya alergi bisa bervariasi. Jika kebanyakan orang akan merasakan gatal setelah menyantap udang, beberapa juga justru sudah merasakan reaksi tersebut saat mereka mencium aroma udang. Nah, itu berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh yang ada di tubuh kita sendiri. Gejala alergi udang. Gejala alergi udang ini bisa berbeda-beda, tergantung kondisi dari individunya masing-masing. Nah, gejala umum dari alergi udang ini biasanya diantaranya yang pertama, gangguan pencernaan, yang kedua, pusing, yang ketiga, gatal-gatal, yang keempat, pucat, yang kelima, batuk atau suaranya serak, dan yang keenam bisa sampai kehilangan kesadaran. Nah, reaksi dari alergi udang ini bisa ringan dan berlangsung dalam waktu yang singkat, namun ada juga beberapa individu yang mengalami reaksi yang parah dan berlangsung dalam waktu yang lama. Cara mengatasi alergi udang. Yang pertama Anda harus lakukan adalah datang ke dokter. Saat Anda terindikasi alergi udang, dokter pasti merekomendasikan Anda untuk segera tes alergi. Saat Anda positif alergi udang, satu-satunya cara untuk menghilangkan alergi udang adalah dengan menjauhi semua olahan makanan yang terbuat dari udang. Karena hingga saat ini belum ada obat khusus untuk yang mengobati orang yang menderita alergi udang. Biasanya dokter akan memberikan obat anti alergi jenis epinefrin untuk orang-orang yang terkena alergi udang.